wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga hari ini kalian sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku, hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi tentang bab 1, yaitu tentang struktur teks deskripsi. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya yaitu kita akan menelaah struktur dari teks deskripsi tentang objek-objeknya, yaitu bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Selain tujuan, kompetensi dasar dari materi ini yaitu tentang 3.2, yaitu menelaah struktur dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anakku, itulah tujuan dan kompetensi dasar yang akan Ibu jelaskan pada materi hari ini. Sekarang kita lihat ke dalam PowerPoint tentang materi teks deskripsi. Ya, pengertian teks deskripsi yaitu paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi kunci dari pengertian teks deskripsi yaitu pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Tentunya yaitu tentang suatu objek, tempat, atau peristiwa. Selain pengertian, apa tujuan dari teks deskripsi? Tujuannya yaitu untuk menggambarkan, melukiskan secara rinci dengan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikannya. Nah, tujuannya yaitu agar pembaca itu seolah-olah atau seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikannya oleh penulis. Ya, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu secara jelas. Jadi di sini ciri yang pertama yaitu menggambarkan suatu objek, bisa benda, tempat, atau suasana tertentu secara jelas. Ya, jadi di sini harus jelas bendanya bagaimana, tempatnya. Ciri yang kedua yaitu melibatkan panca indera. Ya, jadi selain objeknya, jadi pembaca harus bisa merasakan panca indera pembaca. Ciri yang ketiga yaitu memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Jadi objeknya itu harus dipaparkan. Ciri-ciri fisiknya itu bagaimana, tingginya, besarnya, kecilnya, misalkan panjang, pendek. Nah, itu ya memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek dalam ukurannya. Ukurannya bisa besar, bisa kecil, bisa berat, bisa ringan. Selain itu ciri-cirinya bisa bentuk warna, bisa warnanya hitam, merah, kuning, dan sebagainya. Ciri yang keempat yaitu banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna kata sifat atau keadaan. Ya, misalkan keadaannya ramai, keadaannya bagus, keadaannya indah. Ya, jadi itu banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna sifat atau keadaan. Ciri yang terakhir yaitu ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Teksnya harus dengan bukti yang akurat. Ya, agar pembaca itu seolah-olah
merasakan langsung apa yang ditulis oleh penulis. Selain ciri-ciri tentang jenis teks deskripsi. Apa saja teks deskripsi? 1. Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Jadi di sini teks deskripsinya tidak dibubuhi dengan teks-teks yang lain. Kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, contohnya cerpen, novel, iklan, dan lain-lain. Jadi ada dua jenis teks deskripsi berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Itu jenis teks deskripsi. Selanjutnya yaitu struktur. Struktur yang ada di dalam teks deskripsi ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi. Apakah itu identifikasi? Identifikasi atau deskripsi umum yakni bagian yang mengenalkan objek dengan akan digambarkan. Jadi objek apa yang akan digambarkan ditulis di dalam identifikasi. Ya, contohnya saya akan membuat tentang gunung. Gunung itu apa? Dikenalkan dulu objeknya apa, baru dengan gambaran misalkan gunung memiliki beberapa bukit. Gunung terdapat beberapa tanaman dan sebagainya. Ya, jadi di sini identifikasinya yaitu bagian mengenalkan dulu objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Apakah itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian yakni penggambaran aspek-aspek dari objek itu. Misalnya, jika yang digambarkan seseorang, hal-hal yang dideskripsikan meliputi ciri-ciri fisik, sifat, dan perilakunya. Jadi bagian deskripsi bagian itu yaitu menjelaskan, memaparkan dari objek tersebut. Yang ketiga yaitu simpulan atau kesan-kesan. Apa itu simpulan? Simpulan atau kesan-kesan tertentu misalkan berupa kekaguman atau keterkaitan penulis terhadap objek yang digambarkan. Jadi ini adalah struktur teks deskripsi. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Jadi di sini menggunakan kata khusus. Kata khususnya kucing, anjing. Kata umumnya hewan. Misalkan kata khususnya bunga mawar, bunga anggrek, dahlia, itu kata khusus. Kalau kata umumnya bunga. Misalkan lagi pisang, anggur, apel, itu kata khususnya. Kata umumnya yaitu buah-buahan. Nah, itu contoh menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Kaidah kebahasaan yang kedua, kita pelajarinya itu menggunakan kalimat rujukan atau padanan kata. Ya, padanan kata untuk mengkonkretkan. Misalkan contoh kata rujukannya ini, itu, di sana, di situ, mereka, ya, beliau. Itu yang termasuk kalimat rujukan. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata imbuhan, yakni kata dasar yang sudah mendapat awalan atau verb, akhiran atau sufik, dan sisipan atau infik. Ya, jadi di sini menggunakan kata imbuhan. Misalkan kalau awalan, misalkan berlari, kata dasarnya lari. Awalannya atau verbnya ber. Akhiran, sufik. Misalkan tarian, kata dasarnya tari, sufiknya an. Sisipan atau infik. Misalkan lelaki. Ya. Kata dasarnya laki, sisipannya l. Ya, jadi itu sisipan. Yang keempat, kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi menggunakan kalimat konjungsi atau kata penghubung. Misalkan kata sehingga, dan, kecuali, maupun, namun, itu termasuk ke dalam kalimat konjungsi atau penghubung. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Selanjutnya, yaitu contoh teks deskripsi. Ibu akan membuat contoh teks deskripsinya, kata khususnya kucing. Kucing kata khusus, kata umumnya yaitu hewan. Nah, ini adalah contoh teks deskripsinya. Ibu bacakan ya. Namanya adalah Kenji. Dia adalah kucing kesayanganku. Dia adalah kucing jantan yang saat ini aku temukan di pinggir jalan.
Kenji memiliki bulu yang halus dan berwarna coklat belang putih. Bulu halusnya menyelimuti tubuhnya dari kepala sampai ke ekornya. Semua bulunya berwarna coklat dan berwarna putih pada kakinya. Sedangkan ekornya berwarna coklat dan sangat menggemaskan. Kumisnya sedang, tidak panjang dan tidak pendek. Kenji memiliki bentuk kaki yang lebih pendek dari bentuk kaki kucing pada biasanya. Hidungnya kecil dan kumisnya sedikit panjang. Berat tubuhnya sedang, yaitu sekitar 4 kg. Matanya berwarna hijau kekuningan dan sangat lucu ketika dia terkejut sambil membuka matanya lebar-lebar. Kenji lebih menyukai tidur seharian di atas keranjang tempat tidurnya. Ketika tidur, Kenji lebih suka dielus bagian punggungnya. Saat mengelus, dia memainkan ekornya ke kanan dan ke kiri. Kenji lebih banyak menghabiskan waktunya dengan tidur. Dia baru bangun jika merasa lapar. Ketika lapar, dia akan menuju ke tempat makan yang telah disediakan yang disimpan di dapur. Saat lapar, dia akan terus mengeong sampai dia mendapatkan makanannya. Dia akan memasang muka menyedihkan ketika dia diberi makan. Kucing ini sangat lucu dan sangat disayangi keluarga kami. Nah, itu adalah contoh dari teks deskripsi tentang kucing. Yang bagaimana identifikasi? Tadi identifikasi itu yaitu tentang menyebutkan objek. Objek ini apa? Objek dari contoh deskripsi ini apa? Yaitu kucing. Jadi yang mana yang termasuk identifikasi? Nah, identifikasi itu ada di paragraf pertama, yaitu menjelaskan tentang kucing yang ditemukan di pinggir jalan yang bernama Kenji. Ini yang termasuk ke dalam struktur teks deskripsi bagian identifikasi. Jadi biasanya identifikasi itu ada di paragraf pertama. Yang kedua, yang bagaimana struktur teks deskripsi bagian. Nah, yang ini yaitu dari paragraf 2 sampai 5, ya, yaitu menjelaskan bagaimana sifat keadaan kucing, bentuk kucing, warna kucing, berat kucing, dan sebagainya. Jadi deskripsi bagian itu menjelaskan, memaparkan keadaan objek tersebut. Yang ketiga, strukturnya itu simpulan. Kesimpulan dari contoh deskripsi itu yaitu kucing ini sangat lucu dan sangat disayangi keluarga kami. Nah, ini adalah contoh dari teks deskripsi yang objeknya adalah kucing atau kata khususnya adalah kucing. Mudah-mudahan kalian mengerti ya yang bagaimana identifikasi, mana bagian deskripsi bagian, mana yang termasuk ke dalam kesimpulan. Nah, Ibu lanjut, ini adalah langkah-langkah membuat teks deskripsi. Bagaimana cara membuat teks deskripsi? Yang pertama yaitu menentukan tema. Awas, tema dengan judul berbeda. Ya, misalkan tadi contoh tadi kucing. Kucing itu adalah judul. Temanya misalkan kucing ditemukan di pinggir jalan, aku beri nama Kenji. Nah, itu temanya. Judulnya apa? Kucing. Nah, jadi perbedaan tema dengan kucing itu berbeda. Ya, Ibu ulang lagi, tema dengan judul itu berbeda. Contoh tadi, temanya misalkan, aku menemukan seekor kucing di pinggir jalan dan aku beri nama Kenji. Nah, itu temanya. Kalau judulnya kucing, ya, jadi tema dengan judul itu berbeda. Yang kedua, langkah-langkahnya menentukan tujuan. Tujuannya apa untuk membuat teks deskripsi itu? Misalkan dari tadi contohnya, tujuannya ingin pembaca yang lain mengetahui aku mempunyai peliharaan yang bernama Kenji, yaitu seekor kucing. Nah, itu tujuannya. Ya. Selain itu, langkah-langkahnya mencari data. Nah, di sini mencari data itu untuk bagian deskripsi bagian. Karena kenapa harus mencari data? Agar si pembaca itu merasakan, seolah-olah merasakan melihat apa yang penulis tulis. Ya, jadi mencari data, misalkan tadi kucingnya beratnya minimal 4 kg, berwarna putih coklat. Kucingnya memiliki bulu yang pendek. Nah, itu mencari data.
Langkah berikutnya membuat kerangka cerita. Membuat kerangka cerita itu berupa pokok-pokok pikiran. Kalian misalkan mau membuat 5 paragraf, buatlah, atau membuat kerangka ceritanya, pokok ceritanya 5 pokok. Ya, jadi di situ pokok-pokoknya, ide pokoknya apa yang akan kalian jelaskan nanti. Sesudah membuat kerangka cerita, kembangkanlah kerangka cerita itu berbentuk paragraf. Ya, jadi sesudah ada pokok pikiran, kalian buat menjadi gagasan pikiran. Ya, jadi itulah langkah-langkah membuat teks deskripsi. Demikian anak-anakku materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat dimengerti dan mudah kalian pahami. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.